ada transaksi mencurigakan yang terjadi di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan atau informasi dari PPATK sejak tahun 2009 sampai 2023. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri. Misalnya saya contoh yang paling gampang itu tindak pidana pencucian uang yang baru ditemukan oleh PPATK sehari 2 hari ini. Orang laporannya ke KPK 56 miliar, mengagetkan kita karena hanya eselon 3. Lalu kita cari, LHP-nya 23 LHKN ya. LHKPN itu 56 golongan 3. Lalu saya tanya ke PPATK karena saya ketua komite pengendalian tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Saya tanya itu gimana tuh, benar enggak tuh? Lalu dibuka, Pak ini ada surat tahun 2013. Kami sudah temukan indikasinya bahwa yang bersangkutan diindikasikan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Nah, sudah itu diteliti lagi, besoknya ditemu ternyata 500 miliar. Nah saudara, yang mungkin korupsinya itu sendiri sedikit. Ya mungkin 10 miliar atau berapa gitu. Tetapi pencucian uangnya yang banyak. Kalau dia menerima uang misalnya korupsi 10 miliar karena gratifikasi, kan itu lalu kalau di dalam ilmu intelijen keuangan itu adalah di belakang dia anaknya punya rekening berapa, punya perusahaan berapa, uangnya dari mana, istrinya kekayaannya apa, kok sampai punya 6 perusahaan dan macam-macam gitu. Nah itu yang di dalam undang-undang kita supaya dikonstruksi dalam hukum tindak pidana pencucian uang. Sehingga kalau disimpulkan di Kementerian Keuangan itu memang benar ada masalah-masalah ini, tetapi tidak semuanya benar. Malah benarnya kalau dikaitkan dengan korupsi, itu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,08 triliun dari korupsi. Dari kasus-kasus itu. Yang lain ada yang masih berjalan. Ada yang sudah divonis oleh pengadilan. Ada yang masih berproses. Ada yang belum terlaporkan. Dan sebagainya. Nah itu yang diumumkan ke publik oleh Menko Polhukam. Tetapi ingat Menko Polhukam tidak pernah menyebut nama orang dan angka untuk setiap rekening. Misalnya saya korupsi, lalu di belakang saya ini ada istri saya punya emas 2 ton, terus anak saya punya showroom, anak saya lagi yang satu. Nah, yang begitu itu yang diduga tindak pencucian uang karena korupsi saya itu tadi, yang beranak pinak gitu. Itu cara menghitung di intelijen keuangan. Itu juga yang saya lakukan ketika membongkar kasus Papua. Kalau dicari korupsi aslinya mana? Tidak ada, tapi kita tahu, bisa dicari itu di belakangnya. Nah itu ketemu, ambil gitu.